Izin Bu, perkenalkan nama saya Niko Sibanjuntak, NIM 11 S240 NIM 11 S24041 dari Prodi Informatika dan dari kelas 11 F2. Saya akan menjelaskan soal tentang bulan magic itu PSDW. Di sini yang pertama itu soal satu itu Bubi si berang-berang memutuskan untuk bepergian dari Hampir ke Mok pada peta lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas dan jalan tol dua arah menghubungkan dua kota. Jadi bilang sini lingkaran. Pada peta lingkaran adalah sebuah kota, ini lingkaran sebuah kota atau ini kota G dan garis adalah sebuah ruas atau jalan tol. Yang ini garis dari F, garis ini garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota dan ini kota Muk, Ampur, ini kota G dan kota F yang dilingkari. Kemudian angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Yang ini 21, 7, 18 dan seterusnya. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B ke C. Dari sini kota B ke C. Ini dapat dipilih jalan sehingga membayar 24, 24, membayar 24. Ini maksudnya, jadi kita dari B, sini B, karena kita melewati jalur 8, jalur F ini ke B, ke F, kita harus membayar 18. Kemudian walaupun kita sepenuhnya melewati jalannya. Dari B ke C tadi. Jadi 18 tambah 6 hasilnya 24. Tantangannya di sini berapa biaya paling murah dari Hampir ke Mak. Sini dari biaya dari Hampir ke Mak itu di sini Hampir ke Mak. Jalan yang kita ambil itu yaitu dari sini. Dari ini kan Hampir ke A. Kita lihat dulu nomor mana yang kecil long. Berapa biaya yang paling kecil, angka yang paling kecil. Di sini kan angka paling 13, 6, 9, 7, 6. Kita ambil dari sini 13 kita ke A. Kemudian dari A ke C, kemudian dari C ke sini ke D, kemudian dari D ke Mu. Kita tambahkan totalnya 13, 13 tambah 13 tambah 6 tambah 13 tambah 6 tambah 9, 9 tambah coba 2 tambah 7 tambah 6 tambah 6 dan hasilnya itu 41. Jadi hasilnya itu 41 biaya yang paling murah dari Hampir Kemang. Misalnya kalau kita dari sini melewati jalur A, kita buat contoh yang lain dari Hampir ke kita dari A ke B kan, kemudian dari B ke langsung ke itu walaupun melewati kota yang sedikit, tapi biayanya lebih besar. 13 tambah 11 tambah 23 itu 46 tambah 11. Jadi hasilnya itu 57. Jadi besar ongkosnya. Kemudian kalau nomor 2 itu ini di kota Bebras ada jalur 4 kereta api dari mulai stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Yang di sini maksud ini stasiunnya A, B, C, dan ini transitnya. Yang ini T1, T2, dan T3. Beberapa Jojo akan pergi ke Jo. Jojo akan pergi ke Jo. Berganti kereta hanya sekali saja. Sekali saja dia berganti kereta. Terus dalam pemeran mana yang akan berangkat pilihannya A, B, C, dan D. Misalnya nih, kalau mau cepat tidak berganti kereta, dia bisa dari A melewati jalur A. A ini langsung ke Ju, tidak perlu transit lagi. Dan di sini kan dia dibilang dia bergetar kereta hanya sekali, berarti dia transit. Jadi kita ambil jalur kalau dari B, kita buat dari contoh dari B dia transit ke sini ke T3 sekali transit kan berganti lanjut lagi ke sini T1 dia terus transit lagi. Jadi udah dua kali. Yang diminta itu hanya sekali. Kalau dari C, dia dari C sini melewati jalur ini dari C sini tidak bisa. Dia, kalau dari C sini dia harus melewati T2 dulu
berarti 2 ke T1. Jadi 2 kali transit, 2 kali berganti kendaraan kereta. Yang kita buat yang D ini. Kalau dari D dia lurus terus lanjut. Kemudian dia di T1 transit di sini. Transit di sini dia sekali aja, sekali. Kemudian langsung tembus dari jalur A ini ke Ju. Jadi dia hanya berganti kereta sekali saja. Jadi jawabannya D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Ini ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. 0, mulai dengan corong kosong. Yang pertama itu ambil warna secara sembarang atau random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Yang ketiga, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti jika belum kembali langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya yang mana merupakan es krim kedua, maksud itu berarti kita cari yang tidak mengikuti instruksi ini. Kita tengok gambar yang terjadi ini A, B, C, dan D. Kita lihat angka gambar yang pertama ini. Tadi mulai dengan corong kosong. Semua ini A, B, C, dan D dimulai dengan corong kosong kan. Kemudian yang satu ambil warna secara sembarang, random, bebas warna warna apa. Memang kedua warna sama. Yang harus 2 warna sama, bebas warna A, tapi harus 2 sama dia. Kemudian kita tengok ini A. A ini memenuhi syarat. Soalnya 2 ini berwarna merah jambu. Kemudian ini berwarna hijau, 2 yang sama. Kemudian ini berwarna yang kuning, sama juga. Kemudian ini warna pink, sama juga. Kemudian tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Kita tambahkan satu ini. Berbeda dengan yang 2 ini yang sama. Ini berbeda, ini juga berbeda. Berbeda dia. Ini juga yang berbeda dia. Tambahkan yang ketiga. Ini juga berbeda. Nah, jadi ini memenuhi syarat. Apa yang kedua? Ah, yang ketiga ini jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Karena ini belum sesuai yang diminta tingginya, kita kembali lagi ke langkah 1. Ambil warna secara random, tambahkan 2 bulatan warna sama. Jadi kita tengok bebas warna apa saja, tapi harus sama dia. 2 warna yang sama. Di sini kita lihat, di sini warnanya sama, di sini tidak berbeda di sini. Kalau tadi kan diambil disuruh ambil 2 tapi harus warna sama. Dia di sini memang ambil 2 tapi warnanya berbeda. Dia ngambil warna ungu sama warna pink. Di sini salah, dia tidak mengikuti instruksi yang diberikan. Di sini benar berwarna ungu, sama di sini juga berwarna kuning. Jadi jawabannya yang berbeda tidak mengikuti instruksi itu atau merupakan es krim stand kedua itu yang B. Masuk kita ke soal nomor 4. Bob bekerja di stasiun pusat kota dari jam 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 15, maka tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia didenda 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Tabel menunjukkan tabel keberangkatan berbagai kereta menuju stasiun pusat kota dan harga tiketnya. Nah, di sini kereta biasa itu jadwalnya mulai dari pukul 6 setiap 5 menit berangkat dia. Misalnya pukul 6 berangkat, kemudian 6:05 berangkat lagi, kemudian 6:10 berangkat, 6:15 dan seterusnya. Waktu tempuhnya ke stasiun pusat itu 40 menit dan harga tiketnya 5.000. Kemudian yang Wiriwara ini mulai pukul 6 setiap 10 menit. Misalnya pukul 6 berangkat, habis berangkat itu 6:10 baru ada lagi, baru 6:20 gitu. Kelipatan 10. Waktu tempuh ke stasiun pusat, nah itu 30 menit dan tiketnya 10.000. Ini juga yang kereta cepat mulai pukul 7 setiap 15 menit. 7:15, 7:30, 7:45, dan 8. Begitu kelipat 15. Nah, waktu tempuh ke stasiun pusat itu 20 menit. Harga tiketnya 15.000. Dan ekspresi itu dimulai pukul 7 setiap 20 menit. Ini yang lumayan lama dia. Dan waktu tempuhnya juga cepat. 7:20, 7:40, dan 7 jam 8. Dan harga tiketnya 20.000. Nah, tantangannya di sini, kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Nah, kita di sini kan tadi dia bangun pukul 8 lewat 8. Di sini mulai pukul 6 lewat setiap 5 menit.
Berarti dia harus berangkat jam 8 lewat 10. Nah, 8 lewat 10 dia dia berangkat 8 lewat 10. Kemudian waktu tempuh ke stasiun pusat tadi 40 menit. Ditambah 40 menit ya. 40 menit. Jadi dia tiba itu jam 8 lewat 50. Dia tiba di stasiun pusat itu 8.50. Jadi dia harus membayar tiket 5.000. Coba 5.000 kan. Kemudian denda tadi itu, dendanya itu untuk setiap 15 menit terlambat. Jadi dia di sini udah terlambat. Ini kan dari 8.10. Dia sampai 8.50. Waktu kerjanya 8, jam 8 dia harus jam kerja. Jadi tadi dia terlambat. Ini 8, dari jam 8 dia terlambat 15 menit. Jadi 15 menit, 8 tambah 15 menit, tambah 15, tambah 15. Jadi dia 8.45. 8.45. Dia terlambat 50 menit kan terlambat. Tadi setiap 15 menit bayar 10.000. Jadi dia membayar 15 menit tambah 15 menit. Jadi membayar itu 30.000. Ditambah ongkosnya jadi dia mengeluarkan uang sebesar 35.000. Nah, kemudian itu kita masuk yang ke Wiri, Wirawiri. Nah, di sini setiap 10 menit kan berarti dia berangkat itu pukul 8 lewat 10 juga. Dia berangkat pukul 8 lewat 10. Pukul 8 lewat 10 kan. Kemudian waktu tempuhnya 30 menit. Nah, dia berangkat 8 lewat 10 ditambah 30 menit ya. 30 menit ditambah 30 menit. Jadi dia tiba di tempat 8.40. 8.40. Nah, jadi dia terlambat itu kan dia tadi masuk ke jam 8. Jadi dia itu terlambat. Terlambat itu 40 menit. Kan tadi setiap 15 menit terlambat akan denda 10.000. Jadi 15 10 ditambah 10. Jadi dia denda 20.000. 20.000 dia denda. Kemudian tambah, jadi tadi harga tiketnya 10.000. Jadi 20.000 tambah 30.000. 30.000. 20.000 tambah 10.000 tadi tiketnya. Jadi mengeluarkan uang sebesar 30.000. Tadi yang biasa mengeluarkan uang 35.000. Jadi yang paling murah antara biasa dan Wirawiri, paling murah itu Wirawiri. Kemudian kita masuk ke cepat. Yang ke cepat ini dia harus berangkat jadinya 8 lewat 15 karena setiap 15 menit sekali. 8.15 dia berangkat, 8.15, 8.15. Kemudian waktu tempuhnya itu 8.20. Jadi 8.15 tambah 20 menit yaitu 8.35. 8.35. Dia nyampe itu 8.35. Jadi kan dia masuk tadi jam 8. Jadi jam 8 itu kemudian dia terlambat 15 menit bayar 10.000. Jadi ya terlambat kali dua jadinya. Karena dia terlambat 35 menit. Jadi 20. 20 kan 20.000 dia membayar dendanya. Kemudian ongkosnya itu 15.000. Jadi dia harus mengeluarkan uang sebesar 35.000. Sama seperti yang jadwal biasa. Kemudian kita masuk ke yang ekspres. Nah, berarti antara yang ketiga ini biasa wira-wira yang cepat, yang paling murah mengeluarkan yang lebih murah yaitu wirawiri. Kemudian masuk ekspres tiap 20 menit. Jadi dia berangkat harus 8 lewat 20. Dia harus berangkat 8 karena tiap 20 menit sekali di ininya keretanya berangkat 8.20. Nah, keberangkatannya itu waktu tempuhnya 12 menit, memang cepat dia. 8.20 kan 8.20 tambah 12 menit. Jadi 8.32. Jadi dia terlambat 32 menit. Jadi dendanya itu kali dua. Jadi 10.000 kali dua, dendanya 20.000.
dan ongkosnya itu 20.000. 20.000 tambah 20.000. Jadi dia harus mengeluarkan uang sebesar 40.000. Jadi akhirnya ini yang paling mahal, yang ekspres. Jadi kita di sini tadi tanya kereta mana yang harus walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Jadi di sini kita memilih kereta Wirawiri. Jawabannya A. Kemudian kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 5. Di sini ini ada peta untuk berjalan di tempat di Taman Bebras. Nah, lingkaran itu melambangkan pohon. Karena itu melambangkan pohon kan. Ini lingkaran hijau. Ini lingkaran hijau menggambarkan pohon. Dari sini pohon C, pohon F gitu. Dan garis coklat ini melambangkan jalan. Ini jalan dan huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Dari sini banyak huruf yang sama. Seperti E dan A gitu. Dan trayek dari pohon F ke pohon B dapat diusulkan sebagai F D E C A B. Berarti kalau dari F di sini F ke B misalnya dari F ke B kan F ke B kita harus mengikuti ini F D dari dia F ke D dia sini kemudian ke E kemudian ke C dari C ke A kemudian ke B itu yang dimaksud dengan trayek F ke B. Nah, pada setiap minggu ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebas. Trayek keluarga Amir adalah BAAAC di sini diberitahu. Trayeknya, walaupun mereka di sini di pohon yang sama, karena banyak pohon sama, belum tentu mereka up bertemu. Walaupun ada pohon sama yang mereka tempati. Karena di sini yang A ada banyak pohon, nah ada tiga. Itu juga sebaliknya. Kita coba buktikan. Nah, di sini kan tadi trayek keluarga Amir. Amir dari B ke A. Trayek B ke A berarti di sini keluarga Badu trayek F ke A. Kita buat di sini dari sini kan di sini keluarga Amir. Mereka jalan bersama-sama. Nah, tetangga asumsikan bahwa keluarga tersebut berangkat bersamaan dan berjalan dari satu pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke berikutnya selalu sama. Berapa kali tersebut bertemu pada tahun yang sama? Nah, dari sini keluarga Amir kan dari B. Mereka dari sini keluarga Amir. Nah, kemudian keluarga baru dari F. F sini keluarga baru. Maka berjalan bersama-sama. Keluarga Amir itu berjalan ke B, ke A kan, ke A. Keluarga Amir ke A, kemudian keluarga Bayu ke F. Ke D, ke D di sini. Nah, kemudian sebelah dari A, kemudian ke A lagi, dan keluarga Badu ke C. Nah, keluarganya ke C di sini. Kemudian ketika keluarga Amir balik lagi ke A, keluarga Amir balik lagi ke A, keluarga Badu ke D, balik lagi ke D. Nah, kemudian setelah itu keluarga Amir ke C. Dia belok kiri ke sini ke C. Kemudian keluarga mana? Keluarga Badu ke A dia. Ke sini dia ke bawah, belakang ke belakang. Kemudian kan dari ke C. Kemudian ke E, keluarga Amir ke E bersamaan dengan keluarga Badu ke E, tapi sama-sama ke tapi E-nya berbeda karena pohon E bukan cuma satu. Kemudian itu keluarga Amir ke D dan keluarga Badu ke A, ke sini ke A. Balik lagi ke depan. Kemudian sudah nyampe ke D kan keluarga Amir baru balik ke E lagi, ketika keluarga Amir ke E, keluarga Badu itu ke D ke sini. Mereka tidak jumpa. Kemudian jadi kan baru dari E, kan keluarga Amir baru balik lagi ke D dia ke D ke sini ke D. Nah, ke D sini. Jadi keluarga Amir itu balik lagi ke A sini. Jadi mereka tidak jumpa, mereka tidak ketemu. Walaupun ada pohon yang sama mereka cinta, tapi
tempat sih, tapi poinnya berbeda. Jadi jawabannya mereka tidak pernah bertemu. Sekian dari ini saja yang bisa saya jelaskan, Bu. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.